kita lanjutkan kembali perbincangan dalam live event Indonesia Memilih. Mungkin saya mau ke Prof. Ikrar dulu. Prof, kita tinggalkan tadi soal ideal atau tidak ideal, komposisi dari oposisi dan juga yang koalisi begitu ya. Yang juga tidak kalah menarik ketika berbicara soal hasil Pilpres dan juga Pileg adalah terkait dengan kotel efeknya. Misalnya di Gerindra, ini kan yang diusung adalah Pak Prabowo Subianto. Kemudian di Nasdem yang diusung kan presidennya adalah Anies Baswedan. Kalau kita telaah satu-satu, misalnya dari Gerindra dulu deh. Seberapa besar kotel efeknya Prabowo terhadap suara untuk partainya atau pilegnya? Ya, kalau buat saya sangat besar ya, sangat besar ya. Biar bagaimanapun Gerindra juga dapat kotel efek ya. Dan yang paling diuntungkan lagi-lagi menurut saya itu seperti PAN juga dapat. Kalau enggak dia kan juga bisa menjadi partai yang tuh Tadeng Basara si gitu ya kata beliau loh ya, bukan kata saya. Jadi itu dan kemudian yang contoh yang lain ya, saya lihat juga misalnya P3 misalnya kan di dalam koalisi Ganjar Mahfud ya, itu juga biar gimana pun dia mendapatkan keuntungan. Padahal partai ini juga boleh dikatakan hidup segan mati tak mau ya di dalam setiap pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 2019 ya itu dia ketarik kenapa? Karena kebetulan suaranya masih lumayan lah. Jadi kemudian masih bisa dapat kursi dalam pemilu 2024 sekarang ya. Kita lihat bahwa kalau nggak salah dia udah menuju angka 4% ya. 3,98%. Ya udah pasti dapat lah. Selamat ya. Tapi belum tentu partai yang kemudian didukung oleh Jokowi mati-matian ya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia itu kemudian dapat kotel efek tadi ya. Kenapa demikian? Maaf, saya ngomong terus terang aja, karena biar bagaimanapun yang namanya Golkar, yang namanya Gerindra, yang namanya partai-partai yang sudah ada di dalam situ, tentunya juga nggak mau kehilangan suara gara-gara ada satu partai yang katanya partainya Jokowi, gitu kan? Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun ya, dilihat dari sisi masa depan politik, partai-partai lama ini biar bagaimanapun, terlepas dari kadang-kadang suka rame, tapi biar gimana pun mereka juga bisa ada perasaan saling menghormati satu sama lain. Dan kalau partai baru ini bisa memenangi pemilu cukup signifikan 9,6 sampai 10%, itu berarti akan sama dengan perolehan Partai Golkar pada masa lalu ya, atau Partai Nasdem. Dan Anda juga tahu kalau ini masuk, Anda bisa bayangkan kalau kemudian nanti dia diharapkan bisa menjadi kendaraan politik bagi dinasti Jokowi, yang tentunya juga belum tentu diiyakan gitu kan oleh partai-partai lama tersebut ya. Jadi persoalan ini memang sesuatu yang tidak semudah seperti yang diinginkan oleh Jokowi ya. Dan makanya kalau saya bisa mengatakan kalau memang ucapan Andi Wijayanto anggota BPN itu benar, itu berarti Jokowi cuma menang satu dari 3 yang dia inginkan ya. Satu ya, cuma Prabowo Gibran itu masuk terpilih jadi presiden wakil presiden, tapi dia tidak berhasil menurunkan suara PDIP ya, walaupun menggilas Ganjar itu juga berhasil ya, tapi juga dia nggak juga bisa menurunkan suara PDIP, dan dia juga nggak bisa mendongkrak suara PSI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.